Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya mengajak semua rakyat Indonesia, baik dari pemimpinnya, baik dari TNI Polri, ayo kita semuanya sama-sama introspeksi diri. Ini gaduh banget ya, saya melihat di jalan-jalan ada pengerusakan, penjarahan, itu udah gak benar. Jadi untuk rakyat dimanapun, demo dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan baik, tidak perlu merusak, apalagi ada penjarahan. Itu melanggar hukum dan saya sebagai rakyat juga tidak setuju sampai merusak fasilitas publik seperti itu. Ayo kita sama-sama menahan diri, dan saya juga mengajak kepada pemerintah. Urutannya itu banyak sebenarnya. Kalau saya cermati itu, yang pertama itu awalnya memang tuntutan RUU perampasan aset itu harus segera disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ekonomi lagi lesu masyarakat Indonesia ini, dan disuguhi dengan berita naiknya gaji atau tunjangan DPR, itu sangat menyayat hati masyarakat. Dan acara joget-joget di DPR, apalagi ada salah satu oknum DPR yang merespon dengan candaan, padahal masyarakat ini lagi sensitif, Pak, lagi sensitif sekali soal keuangan. Tapi di sisi sana yang mengaku sebagai wakil rakyat itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, bersenang-senang. Sebenarnya boleh bersenang-senang, tapi jangan terlalu mencolok terhadap rakyat yang sedang sulit secara ekonomi, secara umum ekonomi. Makanya ayo untuk DPR, orang-orang yang berintelektual tinggi, tahan diri, jangan suguhkan kemewahan di depan kami rakyatnya. Hargai, tolong dimengerti. Ini bukan soal hak asasi manusia, tapi soal pengertian, Pak. Terus lagi kemarin itu untuk aparat juga tahan diri. Nyawa itu mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya tahan diri, karena itu salah satu pemicu amarah rakyat. Makanya di Indonesia ini kan kedaulatan paling tinggi adalah kedaulatan rakyat. Jadi apa yang diinginkan masyarakat secara luas itu ayo direalisasikan. Sekali lagi, rakyat secara luas, bukan segelintir rakyat ya. Jadi kesejahteraan itu di atas segala-galanya. Negara ini negara kaya, jadi ayo hilangkan koruptor itu, bersihkan, Pak, dibersihkan secara menyeluruh. Transparansi keuangan pemerintahan ini benar-benar harus transparan. Untuk pejabat-pejabatnya, ayo kita tahan diri, introspeksi diri. Mau kemana kita? Hidup ini sementara, Pak. Hidup ini sementara, mau dibawa kemana? Jangan ngomongin negara, diri kita sendiri nih. Setelah ini kita mati. Jadi ayo teman-teman rakyat Indonesia, Bapak Presiden, terutama untuk DPR yang saya hormati, aparat juga TNI Polri yang saya hormati, ayo kita sama-sama merenung, ini untuk kita, bangsa ini, bagaimana bisa kondusif, bagaimana bisa aman. Jangan ada lagi sifat arogansi sampai menghilangkan nyawa. Dan untuk rakyat, membakar fasilitas publik, menjara, itu sudah, sebagai rakyat saya tidak setuju, itu tidak mendukung. Jadi ayo rekan-rekan, kita saling berbenah. Dan untuk pembubaran DPR, terus terang saya kurang sependapat juga. DPR itu harus tetap ada karena beliau adalah wakil rakyat. Cuman mungkin gajinya aja yang diturunin, tunjangannya aja yang diturunin, dikecilin. Misalnya yang awalnya sekitar 100 juta jadiin 5 juta. Akhirnya apa? Hanya orang-orang tertentu yang mau maju ke DPR, nggak ada unsur uangnya. Jadi benar-benar orang yang mau berkorban untuk rakyat, untuk mengabdi.
Jadi memang nggak ada uangnya gitu loh. Jadi DPR nggak ada uangnya. Intinya dikecilin gitu aja. Sekiranya nggak menarik lah bayarannya itu. Itu biar yang hatinya tulus, yang memang lillahi ta'ala, atau yang ikhlas untuk mengabdi pada rakyat, menjadi wakil rakyat. Tapi kalau untuk dibubarkan, saya rasa kurang sependapat, karena tidak ada yang mewakili suara rakyat nantinya. Mungkin seperti itu. Bapak Presiden mohon untuk didesak apa yang sudah, poin-poin yang sudah tadi saya utarakan, itu adalah aspirasi rakyat yang saya tahu, yang saya cermati. Memang terutama itu tentang korupsi Pak, sebenarnya Pak. Poinnya itu tentang korupsi. Itu harus segera ditindak, salah satunya dengan RUU perampasan aset. Seperti itu. Mungkin rekan-rekan, ayo, semua orang itu pernah salah, pernah lupa, pernah luput, pernah kepleset. Saya sendiri sebagai warga Surabaya melihat pembakaran gedung di Gerahadi itu miris Pak, serius, eman gitu rasanya. Jadi tolong rekan-rekan tahan diri, jangan dibenarkan segala bentuk penjarahan. Kita di sini negara hukum, orang-orangnya harus berakhlakul karimah. Saya mengajak semuanya. Oke, mungkin itu, kurang lebihnya luput salah kata mohon dimaafkan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ayo kita saling memaafkan, coba berbenah diri, anggap ini menjadi pelajaran. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.